bang ini. Makin dipelajarin, makin pusing. Jadi pusing ini bang. Gimana tanggung jawab nih bang Edis? Panas kesetanan. Kedua kali, Anda akan mulai cari tahu apakah benar yang dikatakan dia ini. Ketiga, Anda mulai manggut-manggut dan mengiyakan. Keempat, Anda tidak percaya lagi dengan agama Islam. Ngawur aja bang Edis, nggak gitu juga bang. Nggak gitu juga. Sekarang Lina, sekarang saya tanya, apakah Anda percaya dengan yang tadi itu? Hadisnya percaya, ada. Hadisnya ada kan? Anda percaya dengan isi hadis itu? Percaya, kan itu diriwayatkan. Masa itu bohong? Oke, berarti Anda percaya Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang dewasa? Ya itu di hadisnya ada. Ya berarti Anda percaya itu? Ya. Oke, berarti bagaimana pendapat Anda tentang kelakuan Muhammad kalau seperti itu? Sebenarnya Muhammad itu akhlakul karimah ya. Suri tauladan yang baik buat kita semua sebenarnya. Oke, saya kasih contoh nih, saya kasih contoh. Misal saya jadi pekerja di rumahmu. Kamu punya suami kan? Oke, saya jadi pekerja di rumahmu. Taruhlah saya orang kepercayaan suamimu. Saya keluar masuk rumah nih. Bebas namanya tangan kanan suamimu kan? Keluar masuk rumah. Tahu-tahu wajah suamimu cemburu, merenggut. Sesuai dengan anjuran Nabi bagaimana? Susuilah. Nah, iya. Bayangkan ya, susuilah. Terus gimana? Di dalam riwayat ini dikatakan, setelah si Sahlah ini menyusui Suhail tadi, hilang wajah cemburu di wajah suami. Masa iya malah disusui malah hilang cemburu? Karena dianggapnya anak mungkin itu belum dewasa banget mungkin. Belum dewasa. Saya balik lagi kamera saya ya. Aduh, belum dewasa katanya, ini gimana sih? Saya balik lagi Lina, perhatikan Lina ya, perhatikan. Nih, perhatikan ya. Padahal ia adalah pelayannya. Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah orang dewasa? Nah, udah dewasa. Di dalam riwayat lain dikatakan udah janggutan, udah berjanggut, udah berewokan. Ya, bahkan dikatakan dia udah ikut perang ini, mengikuti perang Badar. Nabi berkata, aku tahu bahwa dia adalah seorang dewasa. Amar menambahkan dalam hadisnya, sedangkan dia Salim pernah mengikuti perang Badar. Dalam riwayat Abu Umar terdapat tambahan bahwa Rasulullah tertawa dia. Dia menyuruh itu sambil tertawa. Coba kamu renungkan, coba. Tadi kamu sempat nggak percaya loh dengan hadis ini. Cuman gara-gara kamu takut nanti terbukti omongannya di TV keempat kali tidak akan percaya agama Islam, kamu jadi percaya sekarang. Nah inilah makanya saya bilang Lina, kamu juara 1 lomba menipu diri. Gimana? Iya betul bang. Iya, kita harus jujur-jujuran dong. Iya betul. Seperti itu. Tadi di awal kamu mengatakan itu nggak benar. Artinya kamu sudah tidak percaya dengan ajaran Islam kan? Walaupun ya, dalam tapi ajaran Islam yang saya tahu itu sama ipar aja kita harus jaga jarak, sama tamu aja harus tertutup. Yang saya tahu begitu kok. Jelas, apalagi kita orang Asia, waduh, sangat ketat seperti itu. Berboncengan saja nggak boleh sama ipar. Nggak boleh orang Asia. Iya, sama ipar aja kita jaga jarak. Masa sampai suruh menyusui gimana? Pergi bareng pusing yang nyata ya. Oke bang, terima kasih pencerahannya. Nah itu makanya. Seperti itu. Makanya Liana, ya mau gimana? Mau bagaimana kalau seperti ini? Coba.
Ya itu jangan dipakai, Bang. Hadis itu jangan dipakai. Oh, sekarang terbukti kan? Tidak percaya. Jangan dipakai yang itu kan tidak baik. Jangan dipakai gitu. Berarti kamu mengakui bahwa ada ajaran Muhammad yang tidak baik? Ya itu tadi sudah terbukti sama Abang Edis kan. Terbukti tidak baik. Nah, kalau seperti itu bagaimana Anda meyakini di detik yang sama Muhammad sebagai sosok suri tauladan, yang patut Tapi dicontoh? kan kita ambil yang baik, Bang. Kita ambil yang baik-baik. Kita kan menjaga sekali dengan yang bukan muhrim gitu. Ya, tapi di situ malah disuruh disusui. Berarti Muhammad layak nggak gitu dijadikan suri tauladan? Aduh, pertanyaan abang ini loh. Bisa nggak nanya seperti itu, Gini, Bang? Liana, di dalam Al-Quran, sosok yang suci itu adalah Isa. Betul? Oke, ya betul. Tidak ada manusia yang disebutkan sebagai orang yang suci kecuali Isa dalam Al-Quran. Ya, Tidak ada. betul. Kalau ada, sebutkan satu sosok manusia yang disebutkan orang suci selain Isa, saya lompat dari Monas kalau ada. Ada. Nah, kalau dalam hadis ada dua yang suci, yang tidak disentuh oleh setan. Dalam hadis itu dikatakan semua manusia yang lahir ke dunia ini terlahir dalam keadaan menangis. Karena dia disentuh oleh setan, kata Muhammad. Kalau kata medis kan beda lagi. Itu bayi itu dikagetin biar nangis. Kalau nggak nangis bahaya. Ini kalau kita percaya hadis ini memang. Gitu loh. Saya belajar sedikit-sedikit masalah ilmu kedokteran kan. Walaupun mau jadi dokter tapi nggak kesampaian. Bayi, kalau misalnya dia lahir, diem aja itu bahaya. Dalam keadaan bahaya, makanya dokter itu membuat supaya bayi itu nangis. Nah, justru kata Muhammad, bayi yang nangis itu disentuh setan. Ini gimana? Berarti setan menolong dong. Aduh, abang ini. Makin dipelajarin, makin pusing. Jadi pusing ini, Bang. Gimana tanggung jawab nih, Bang Edis? Tanggung jawab. Makin dipelajarin, makin pusing gitu loh. Ya udah saya turun dulu, Bang. Kasih kesempatan buat yang lain. Saya sudah mulai pusing ini. Terima kasih ya, Bang, waktunya. Sama-sama, Liana. Makasih Kak Liana juga. Makasih, Bang. Semoga Anda salam toleransi buat semuanya. Terima kasih. Semoga Anda semakin memperdalam dan mendapat kebenaran. Amin, amin. Terima kasih.